Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah dari TK Baitur Rahim Askia CGP Angkatan 5 Tanjung Jabung Barat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Dan tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas. Karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan hanya pada tema-tema tertentu saja, seperti saat tema profesi. Saya dan pihak sekolah membawa anak-anak ke puskesmas untuk mengenal profesi dokter, bidan, dan perawat. Dan untuk selebihnya, saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis di dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar dan memberikan tugas. Saya juga sering mengeluh apabila ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Padahal sudah diberi semangat, bahkan sudah dibantu pun anak-anak itu tetap enggan untuk mengerjakan tugasnya. Konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dalam mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara yakni sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. Kita, guru, menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama. Tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi, solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya alami musibah atau orang tua meninggal, dan membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolahnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara terus-menerus seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman,
kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak, dan membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, sudah seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas kita untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita memberikan tuntunan, arahan, bimbingan, dan kemerdekaan mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang datang. Belajar bisa dilakukan dimanapun sesuai konteksnya. Semua tempat adalah sekolah. Semua rumah adalah sekolah. Untuk itu, guru harus terus mengembangkan kompetensinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Guru harus terus belajar untuk membelajarkan siswa. Kita harus memahami peserta didik sebagai individu yang unik, khas sesuai kodratnya. Di akhir penyampaian saya tentang refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami tentang dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat kepada anak, dan anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Popon Masriah dan PP kami Bapak Ari Gusman dan sahabat rekan seperjuangan CGP Angkatan 5 serta sahabat satu kelompok yang selalu bersama-sama, yakni saya sendiri Hamidah, Ibu Sylvia Marniati, Ibu Saripah Aini, Ibu Heni Septi Nur Aini, dan Ibu Ferry Isna Puryanti. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.